Keluarga dari korban, keluarga almarhum Harsha Atalasha Putra memang terus mencari keadilan, terus bersuara. Bahkan yang terakhir kabarnya juga membuat laporan kepada pihak kepolisian adanya dugaan pembiaran yang kemudian membuat almarhum dari Harsha Atala ini tewas di lokasi kejadian kecelakaan. Kami akan bahas mengenai hal ini, tapi sebelum saya perkenalkan para narasumber, kami akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat. Kami sudah siapkan, ini adalah detik-detik mahasiswa UI terlindas mobil purnawirawan polisi Harsha Atalasha Putra menjadi korban. Kendaraan Pajero milik Eko Setia melintas di TKP, kemudian sesampai di sana Harsha terjatuh saat menghindari mobil di depannya secara mendadak belok. Baik, ini adalah adegan reka ulang yang kami buat tentunya. Harsha juga tergelincir dan memasuki ruas jalan lainnya, berujung tertabrak dan terlindas. Memang terlihat Harsha tergeletak tak bergerak di belakang mobil Eko. Baik, berikutnya Harsha terlentang di dekat motornya. Eko keluar dari mobil, kemudian menggotong korban ke pinggir jalan dibantu oleh warga lainnya. Dan Eko menghubungi ambulan yang kemudian datang setelah 30 menit kemudian. Gambar yang kami sajikan ke hadapan Anda ini berdasarkan dengan 9 adegan reka ulang yang dilakukan pada hari ini. Nah, poin terakhir ini adegan ke-9 ini kemudian yang juga menjadi salah satu hal yang dilaporkan oleh pihak keluarga korban, yaitu pihak keluarga dari Harsha Atala. Kenapa kemudian setelah tahu korban begitu keadaannya setelah ditabrak, tapi kemudian tidak dengan cepat, dengan sigap membantu membawa korban ke rumah sakit. Tapi hanya membiarkannya di sana, bahkan kemudian hanya menelpon ambulan dan datangnya sekitar kalau saya tidak salah 30-45 menit kemudian. Kita akan langsung saja dapatkan informasi terbaru mengenai hal ini dan juga apa kata para narasumber mengenai tindakan kepolisian dalam menangani kasus ini. Sudah hadir di samping saya ahli hukum pidana Pak Kudri Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri dan para pemirsa. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya dari sisi hukum pidana termasuk juga dari segi keselamatan transportasi karena beliau adalah merupakan pemerhati masalah transportasi yang juga mantan Kasubdit Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, AKBP Purnawirawan Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Budianto. Baik, sebelum juga kita dengarkan nanti bagaimana pandangan Pak Budianto, Pak Kudri, kita akan dapatkan informasi terbaru terlebih dahulu mengenai jalannya rekonstruksi ulang tadi. Sudah terhubung kita secara daring dengan Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Truno Yudo Wisnu Andiko. Selamat malam. Baik, Bapak bisa mendengar suara saya? Terputus. Baik, sepertinya kami tidak bisa mendengar suara Bapak karena sepertinya masih ada kendala. Tadi juga sempat terputus. Baik, kita akan coba nanti kembali perbaiki hubungan dengan Pak Kabid Humas, tapi saya akan minta pandangan terlebih dahulu dari Pak Kudri ketika kemudian kasus ini di SP3. Kita memang dengarkan tadi Pak Wisnu Andiko sudah mengatakan tujuannya adalah untuk melihat kembali sehingga diadakan rekonstruksi ulang. Tapi apa urgensinya, apa pentingnya dari tinjauan hukum pidana ketika kasus sudah di SP3 diadakan lagi rekonstruksi ulang Pak Kudri? Ini kan ada dua peristiwa ya, saya kira. Pertama, katakanlah bahwa karena ada kelalaian dari si Harsha ini gitu kan, itu yang dianggap SP3. Tetapi kan karena ada rekonstruksi, artinya kan ada peristiwa lain gitu loh. Peristiwa lain ini karena ada tabrakan dari mobilnya Pak Eko ini gitu kan. Nah sekarang menurut saya ini kan ada undang-undang lalu lintas ya yang menyatakan apabila seseorang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dan kecelakaannya itu menimbulkan kematian orang, itu kan kena tindak pidana juga dan ancaman kan cukup berat. Jadi saya kira rekonstruksi ini adalah lebih penting untuk perkara yang mungkin akan ditingkatkan dalam perkara yang lain ya, dalam yang tertabrak ini saya kira ya. Jadi kalau misalnya kepentingannya katakanlah kalau misalnya dianggap siapa Harsha itu lalai, berarti kan nggak ada perlu karena dia kan sudah meninggal dan menurut KUHP juga kalau
pelaku korban, katakanlah pelaku pelanggaran tindak pidana itu meninggal kan nggak bisa tindak lanjut. Tapi kenapa ada rekonstruksi? Artinya kan mau dilanjutkan ke dalam perkara yang lain, yaitu ada menabraknya mobil terhadap motor itu, saya kira gitu. Baik. Ya. Pak Budianto, pihak mahasiswa terutama mahasiswa UI kemudian juga masyarakat menilai bahwa penanganan polisi terhadap kasus ini tidak profesional, tidak transparan. Bagaimana Pak Budianto melihatnya sejauh ini? Pertama mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita melihat dulu bahwa kecelakaan itu kan peristiwa di jalan yang tidak sengaja dan tidak diduga, yang melibatkan kendaraan atau tanpa kendaraan yang lain. Yang mengakibatkan korban jiwa dan ada benda itu. Kemudian di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 2009 itu kan ada hak dan kewajiban ya bagi seseorang yang terlibat kecelakaan lintas dengan kita mengabaikan mana yang salah mana benar dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah itu. Jadi bahwa setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang terlibat kecelakaan lintas pertama harus menghentikan kendaraan. Kemudian kedua adalah menolong korban. Kemudian bersedia untuk memberikan suatu keterangan. Kemudian kalau situasi tidak memungkinkan, dia bisa aja meninggalkan TKP, tapi harus segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib itu. Kemudian masalah penetapan tersangka. Ini kan penetapan tersangka sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan masuk dalam ranah pra peradilan itu. Dan saya merasakan dulu saya sebagai penyidik itu selama 20 tahun. Jadi pada saat menentukan tersangka, kita kan ada namanya olah TKP ya. Betul. Olah TKP, bagaimana kita mencari, mengumpulkan dan menganalisa keterangan, petunjuk, kemudian identitas tersangka, identitas korban, termasuk juga mencari suatu persesuaian antara korban dengan tersangka, termasuk barang bukti dan sebagainya, sekaligus untuk menggambarkan bagaimana peristiwa kecelakaan itu yang terjadi gitu. Sama dengan mungkin kejadian rekonstruksi sekarang itu kan namanya rekonstruksi itu kan reka ulang gitu. Betul. Bagaimana untuk menggambarkan peristiwa tentang kecelakaan yang terjadi gitu. Itu kan dalam rekonstruksi itu kan dilibatkan juga dari pihak luar, ada dari Kompolnas, kemudian ada Ombudsman juga, kemudian juga ada Korlantas dengan alat TA, Traffic Accident Analysis. Ini dalam animasinya nanti bisa menggambarkan bagaimana peristiwa sebelum, kemudian sesaat, kemudian sesudah itu. Baik Pak Budianto. Kita sudah sepertinya terhubung dengan Kombes Pol Trunoyodo Wisnu Andiko, selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kabid Humas. Ya, selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Kabid Humas, tadi kami sudah membahas sambil menanti hubungan kembali dengan Pak Kabid Humas. Apa sebenarnya yang dicari, apa sebenarnya yang dituju dengan adanya rekonstruksi ulang pada kasus ini? Karena kasusnya sudah SP3 dan juga korban ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apalagi Pak fakta yang akan dibuka dan ada kasus baru apa yang ingin dilanjutkan dalam kecelakaan ini? Baik Mbak Putri, kami jelaskan terlebih dahulu ya. Dengan mulainya menjadi perhatian publik, maka Bapak Kapolda Metro Jaya mencoba untuk menginisiasi dengan adanya pelibatan fungsi pengawasan internal dari Itwasda, kemudian dari Bitpropam, kemudian juga ada dari Bitkum ya. Dan tentunya juga yang paling penting adalah pihak eksternal. Dalam hal ini para pakar, ada pakar pidana, transportasi, ATPM, kemudian juga media secara khusus juga diajak untuk menjadi perannya adalah kontrol sosial. Apa dengan maksud dan tujuannya? Tentu ini menjadi bagian daripada transparansi dan keterbukaan yang ada di Polda Metro Jaya dalam memberikan perkembangan terkait dengan adanya perhatian publik terhadap kasus ini. Dan kemudian juga Polda Metro Jaya dalam hal ini Bapak Kapolda juga telah menerima apa yang menjadi aspirasi khususnya dari orang tua almarhum Adinda Hasya ya. Ada ibunda, ayahanda, dan kemudian juga ada tim kuasa hukum, kemudian juga ada Iluni FHUI. Tentu ini menangkap apa yang menjadi aspirasi dan menuangkan unek-uneknya ya, terkait khususnya adalah penetapan tersangka terhadap almarhum Hasya dan juga mekanismenya diharapkan juga tentu ditempuh juga melalui mekanisme hukum yang berlaku. Nah, sedangkan rekonstruksi ini adalah suatu pola olah TKP yang awal, kemudian dilakukan penguatan kembali
dengan cara saintifik. Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan terkait dengan scientific crime investigation, dalam hal ini adalah traffic accident analysis, di mana metode ini adalah metode yang sangat modern, menggabungkan, memadukan antara teknis ya, kemudian prosedur dan juga ilmiah. Karena TAA ini juga ada secara ilmu pasti, fisika, matematika ya, dan kemudian hasilnya tentu akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini dari aspek apa yang mau dilihat secara transparan. Yang paling penting adalah rekonstruksi ini juga disaksikan para pihak ya. Baik. Kita undang seluruhnya sehingga ini menjadi transparan dan kemudian ini juga sekaligus memberikan edukasi, keterbukaan dan juga adanya transparansi khususnya di Polda Metro Jaya, begitu Mbak Putri. Baik Pak Kabid Humas, mengundang seluruh pihak termasuk juga pihak keluarga korban, tapi sepertinya tidak datang Pak. Nah mungkin bisa diberikan informasi nanti Pak, apa yang menjadi alasan tidak datang. Kami juga berupaya untuk menghubungi keluarga korban, perwakilannya, baik orang tuanya ataupun juga kuasa hukumnya. Tapi memang hingga saat ini, hingga perbincangan ini berlangsung, belum bisa untuk bergabung dalam perbincangan kita. Kemudian nanti Pak Kabid Humas juga bisa menjelaskan apa fakta baru yang terungkap dengan adanya rekonstruksi ulang ini yang mungkin berpotensi kemudian menghadirkan tersangka baru. Tapi mungkin nanti Pak dijawab dan juga dijelaskannya setelah jeda. Kami akan break sejenak, kami segera kembali saat lagi.